Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ulfa Nurul Aini. Nah, pada video kali ini saya akan melaksanakan praktikum mengenai pencernaan makanan pada manusia. Selamat menyaksikan. Pertama, kita akan memahami apa itu pencernaan. Nah, pencernaan itu adalah proses mengubah makanan menjadi zat-zat sederhana yang dapat diserap dan digunakan oleh tubuh. Proses ini sangat penting untuk menyediakan energi dan nutrisi bagi seluruh sel tubuh. Pencernaan ini melibatkan dua mekanisme utama. Yang pertama itu adalah mekanisme mekanik. Mekanisme mekanik ini adalah penghancuran makanan secara fisik melalui pengunyahan dan pergerakan otot saluran pencernaan. Sedangkan kimiawi itu adalah pemecahan molekul makanan oleh enzim-enzim pencernaan menjadi bentuk yang lebih sederhana. Nah, kedua proses ini bekerja sama untuk memastikan tubuh mendapatkan nutrisi yang kita butuhkan. Nah, kita akan masuk kepada organ-organ utama sistem pencernaan. Pertama, makanan akan masuk melalui mulut. Kemudian dari mulut akan berlanjut ke kerongkongan. Dari kerongkongan akan dilanjutkan lagi ke lambung, dan dari lambung akan dilanjutkan lagi ke usus halus. Dari usus halus akan dilanjutkan ke usus besar, kemudian dilanjutkan ke rektum, dan terakhir akan berada di anus. Proses pencernaan kita itu dimulai dari mulut. Nah, di mulut kita akan melakukan pengunyahan dan pencampuran enzim amilase. Makanan kemudian ditelan melalui kerongkongan menuju lambung dengan gerakan peristaltik. Nah, di lambung, makanan akan dihancurkan dan dicerna secara kimiawi oleh asam lambung dan enzim pepsin selama kurang lebih 2-4 jam. Selanjutnya, makanan masuk ke usus halus untuk pencernaan lanjutan dan penyerapan nutrisi utama oleh fili usus. Proses terakhir terjadi di usus besar, di mana air diserap dan sisa makanan dibentuk menjadi feses untuk dikeluarkan dari tubuh. Apa saja peranan enzim untuk pencernaan dalam tubuh kita? Yang pertama ada enzim amilase. Enzim ini mencegah karbohidrat menjadi gula sederhana. Enzim ini bekerja di mulut, yaitu amilase saliva, dan usus halus amilase pankreas. Kemudian ada namanya enzim pepsin. Enzim ini berada di lambung yang mencerna protein untuk menjadi peptida. Kemudian ada enzim lipase. Enzim ini yang memecah lemak menjadi asam lambung dan gliserol pada usus halus. Kemudian ada enzim maltase dan sukrase. Enzim ini berada di usus halus yang memecah gula kompleks menjadi glukosa untuk diserap oleh tubuh. Kita masuk kepada penyerapan nutrisi. Nah, nutrisi diserap terutama di usus halus melalui struktur khusus yang disebut fili dan mikrofili. Struktur ini meningkatkan luas permukaan penyerapan hingga ratusan kali lipat. Nah, memungkinkan tubuh kita untuk menyerap nutrisi secara efisien. Setelah diserap, nutrisi masuk ke dalam aliran darah dan sistem limfa. Darah membawa nutrisi seperti glukosa dan asam amino. Sementara lemak diserap melalui pembuluh limfa. Nutrisi kemudian diedarkan ke seluruh tubuh untuk energi dan pertumbuhan sel. Ada beberapa masalah kesehatan yang biasa terjadi pada sistem pencernaan manusia. Nah, ini kita bisa ambil contoh misalnya MAH atau gastritis. Nah, MAH ini adalah peradangan pada dinding lambung yang menyebabkan nyeri, mual, dan rasa tidak nyaman di perut bagian atas. Kemudian ada juga penyakit diare dan sembelit, yaitu penyakit ini mengganggu bagian usus yang menyebabkan feses terlalu encer atau terlalu keras. Intoleransi laktosa, ketidakmampuan mencerna laktosa dalam usus. Kesimpulannya adalah pencernaan adalah proses mengubah makanan menjadi sebuah nutrisi yang dapat diserap tubuh melalui mekanisme fisik dan kimiawi. Sistem ini melibatkan banyak organ utama seperti mulut, lambung, kerongkongan, usus halus, dan usus besar. Kemudian, enzim seperti amilase, pepsin, dan lipase berperan penting dalam memecah makanan. Penyerapan nutrisi terjadi terutama di usus halus, dan gangguan pencernaan dapat mempengaruhi kesehatan secara keseluruhan.